Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri masuk dalam saat teduh untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, kita sudah ada lagi di rumah Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya, ini minggu terakhir di bulan September. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita sampai saat ini. Kesempatan adalah anugerah. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Selama Tuhan masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita nafas kehidupan. Mari kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Berjalan menurut dengan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa Tuhan. Besar Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kau sungguh besar, katakan karyamu sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu sungguh mempesona Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku,
bangkit berdiri. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bersyukur untuk kekuatan. Bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku bahagia. Ku mau bersyukur padamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Engkau membuat kami berharga. Engkau sudah mengangkat hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Amin. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan ku berharga di mata-Mu Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Angkat suara, angkat pujian-Mu bagi Allah kita. Amin. Sungguh mempesona. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Sungguh baik Tuhan. Anugerah-Mu. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Mari semua kita angkat tangan kita bersyukur buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Yesus, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu sungguh mempesona hidup kami ya Tuhan. Dan kami sungguh kagum akan Engkau Yesus. Kami kagum akan kebesaran-Mu, akan kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Allah kami.
Engkau satu-satunya Tuhan yang patut kami sembah, yang patut untuk kami tinggikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memberi kekuatan bagi kami sampai hari ini ya Tuhan. Sehingga kami seluruh umat-umat Tuhan, kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami mau mempersembahkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan Engkau pimpin ibadah kami di pagi hari ini ya Bapak. Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Lawat setiap kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Sehingga saat kami memuji dan menyembah Engkau, kami percaya ada kelepasan, ada mujizat besar terjadi di tempat ini. Bahkan lewat firman-Mu Tuhan, yang sebentar kami akan dengarkan melalui hamba-Mu. Kami sungguh percaya itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta Roh Kudus Engkau pimpin dari permulaan pertengahan hingga selesainya. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan yang diagungkan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan kami yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami menaikkan syukur kami kepadamu. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari semua sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih, dan saya akan mengundang Petra Kids untuk maju ke depan. Anak-anak yang diberkati Tuhan, ya mereka akan diajar juga di ruangan mereka masing-masing. Mari kita nyanyikan pujian hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa untuk anak-anak Petra Kids. Kita doa minta kuasa Tuhan boleh turun atas mereka di dalam mereka mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ketika Engkau boleh mempercayakan anak-anak Petra Kids di tengah-tengah kami untuk mereka boleh dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kuasa Tuhan, kasih Tuhan boleh menyertai setiap mereka. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, biar Engkau yang boleh dipermuliakan. Dan biarlah hikmat Tuhan boleh turun atas kakak-kakak yang akan mengajar setiap mereka. Menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus, kisah tentang Alkitab ya Tuhan. Kami berdoa biar mereka boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat beribadah adik-adik. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu pagi ini, Bapak Ibu lihat ya. Di depan kita ini semuanya anak-anak muda. Dan hari ini anak-anak muda juga yang melayani di bidang musik. Haleluya. Terima kasih untuk supportnya Bapak Ibu Mama Papa yang sudah mensupport anak-anak. Ya sehingga mereka boleh kasih waktu mereka untuk berlatih. Ya sehingga hari ini mereka mau melayani di tempat ini. Ya, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita doakan terus anak-anak muda di tempat ini bangkit. Dan saya sungguh percaya tempat ini juga akan dipenuhi dengan anak-anak muda. Amin. Sehingga tiap minggu anak-anak muda boleh berkumpul, berada di rumah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau menyanyikan pujian ini. Sebab sukacita kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin.
Tuhan yang ditinggikan. Kita masih mau terus memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita lebih lagi bagi Allah kita. Saatnya. Lebih lagi bagi Allah kita, haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, sekali lagi, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Mari berikan suara-suara yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kiranya hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita ada sampai hari ini, kita tahu. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita ada. Tapi kita tahu karena Yesus. Yesus yang selalu menyertai kita. Mari naikkan syukur. Kami mau terus mengikut-Mu Yesus. Kami mau terus melakukan apa yang menjadi kemauan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Namun karena
kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, hanya karena rohmu ya Tuhan, karena rohmu Yesus, ku bawa hati
Tuhan, kami semua yang ada di sini dulu pernah dibelenggu dan menjadi budak dosa. Tetapi oleh karena anugerah-Mu, Kau bebaskan menjadi hamba-hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami. Supaya khususnya melalui firman pada pagi hari ini kami sekali lagi oleh pekerjaan Roh-Mu atas kami dimampukan hidup taat menjalankan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu kesempatan adalah anugerah. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-10 saja. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar kata-kata bijak yang berbunyi demikian. Orang bodoh dan bebal menyia-nyiakan dan membuang kesempatan. Orang biasa menggunakan kesempatan, dan orang yang bijak menciptakan kesempatan. Tetapi berdasarkan firman yang baru saja kita baca, saya kok kurang setuju. Siapa manusia sehingga dia mampu menciptakan kesempatan dan menggunakannya, jikalau Tuhan tidak memberi hidup? Sebab kesempatan hanya bisa diambil dan dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Jikalau bukan Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan, walaupun ada kesempatan banyak di sekitar kita, kita juga tidak bisa menggunakannya. Itu sebabnya orang yang takut akan Tuhan memakai kesempatan sebagai anugerah. Jadi lupakan itu kata-kata bijak yang tadi. Nah, ketika ayat ini kita baca sebetulnya mempunyai konteks dekat. Waktu itu Paulus yang memang sudah bertahun-tahun lamanya giat dari satu tempat ke tempat yang lain memberitakan Injil, hari itu dia mendapatkan, ketika dia ada di Troas, dia mendapatkan penglihatan. Ada orang-orang Eropa yang melambai-lambaikan tangan untuk mengatakan menyeberanglah kemari. Lalu penglihatan ini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 10 tadi, kami mencari kesempatan. Artinya apa? Ada satu tugas yang Tuhan diletakkan di depan mata Paulus untuk diambil. Dan ketika itu diambil menjadi kesempatan yang menjadi anugerah bagi dia. Manusia hidup adalah manusia yang mempunyai kesempatan untuk melakukan kesempatan demi kesempatan. Sehingga sebetulnya boleh dikatakan juga hidup adalah kesempatan. Sebab manusia yang hidup bukan hidup di tengah-tengah kehampaan. Tetapi hidup kita ditempatkan oleh Allah di dalam ruang dan waktu. Demikian juga kesempatan bukan berada di dalam kehampaan. Kesempatan ada di dalam ruang dan waktu. Kalaupun misalnya kita hidup di dalam waktu yang sama dengan kesempatan itu, tetapi kita berada di tempat yang lain, kita juga tidak bisa melakukan kesempatan itu. Tetapi sebaliknya kesempatan itu ada di tempat yang sama dengan kita hidup, tetapi waktunya beda, juga kita tidak bisa. Misalnya contoh sederhana. Saya masuk ke ruangan ini, lalu orang-orang mengatakan, Pak Yung telat 10 menit. Coba
kalau 10 menit yang lalu punya kesempatan mendengar si A menyanyi dengan sangat merdu. Ruangnya sama, tapi waktunya beda. Waktu boleh sama, tapi tempatnya beda. Maka itu sebabnya kesempatan adalah anugerah Tuhan. Dan itulah yang terus-menerus disadari oleh Rasul Paulus selama dia sudah menjadi seorang rasul. Maka ketika sekarang setelah dia sekian puluh tahun lamanya dari satu tempat ke tempat yang lain seolah-olah tanpa istirahat. Dia terus melayani Tuhan. Hari itu melihat penglihatan itu dia mengatakan ini kesempatan baru yang Tuhan berikan. Itu sebabnya dikatakan kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Dan ini menjadi satu sejarah. Injil mulai dikabarkan di benua Eropa. Ini konteks dekat. Tetapi sebetulnya konteks jauh harus kita pahami juga. Bahwa Rasul Paulus sejak dia bertobat dan menjadi seorang rasul. Dia merasa hidup itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Mari kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Saya akan baca mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai 15 demikian bunyinya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berkata kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan, firman Tuhan. Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang yang berseru kepada nama-Mu. Namun firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sasa ada hal yang saya harus singgung sebentar. Visi yang Tuhan berikan kepada seseorang akan dikonfirmasi kepada orang yang lain sehingga itu menjadi sesuatu hal yang begitu meyakinkan. Ananias mendapatkan visi, mendapatkan perintah pergi untuk menyembuhkan Saulus. Tetapi Saulus juga mendapatkan konfirmasi. Ketika sedang berdoa, nanti akan datang seorang yang namanya Ananias untuk menyembuhkan. Jadi kalau nanti suatu saat saya mulai linglung mengatakan saya dapat visi, Pak tolong begini, silahkan dengan gampang ngomong. Kok saya tidak dapat konfirmasi dari Tuhan? Ya, selalu begitu. Nah saudara, Rasul Paulus itu siapa sih kalau kita mau ngomong dari latar belakangnya sebelum menjadi rasul? Dia itu pembenci umat Kristen. Bukan cuma pembenci menangkap orang Kristen, bahkan dia datang ke kota Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen di sana. Tetapi ternyata justru ketika dia hampir sampai ke kota Damsyik, dia pikir cita-citanya, ambisinya, apa yang dia inginkan akan segera terwujud. Pada waktu itulah menjadi gagal total karena Tuhan punya rencana yang lain atas dirinya. Ketika dia merasa sebentar lagi dia bisa menangkap orang-orang milik Kristus. Dia yang terlebih dahulu ditangkap oleh Kristus menjadi miliknya. Dan bagi Rasul Paulus sejak saat itu hidup adalah kesempatan. Sejak saat itu kesempatan yang dia miliki adalah anugerah Tuhan. Ada seorang ibu
terus menerus mungkin puluhan kali. Sejak anak laki-lakinya masih kecil ketika dia berusia sekitar 7 tahun sampai 9 tahun. Itu berulang-ulang menceritakan kisah yang demikian. Kamu itu ya, kalau bukan karena anugerah Tuhan kamu tuh udah mati. Waktu kamu kecil mas, waktu kamu masih bayi kamu lolos dari lubang maut. Bagaikan nerobos lubang jarum itu 3 kali. Yang pertama, waktu kamu masih beberapa bulan usianya, masih sangat lemah. Kamu keracunan makanan. Papa mama lagi di toko. Mbak kasih tahu ke toko. Waktu papa mama pulang, wajahmu udah biru, udah hampir mati. Papa mama cepet-cepet dengan bercucuran air mata membawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokternya ngomong begini. Kok kondisinya sudah separah ini baru dibawa? Terlalu terlambat. Tetapi bagi manusia ada yang namanya terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Bukankah ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, mereka berkata, Tuhan kau terlambat 4 hari. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Engkau lolos. Dokter itu ngomong begini, ini anak lotre kasih aku aja bu, ibu anaknya berapa? Udah 5 kan, kasih yang kelima ini untuk aku. Maka ketika anak ini udah makin gede, rada nakal dikit, mamanya selalu ngomong, sana ambil bajumu, naik becak pergi ke dokter Sui. Dia mau jadikan kamu anaknya. Cerita yang kedua, pada waktu anak ini lahir, pada zaman itu adalah seringkali terjadi pandemi polio. Belum ada obatnya waktu itu. Hari ini anak yang bayi lahir langsung dikasih vaksin polio. Di tempat dia tinggal terkena wabah polio. Tetangganya ada yang sebaya. Kena, dia juga kena. Berhari-hari sakit panas. Tetangganya sampai dewasa, maaf kata, pincang karena polio. Tetapi anak ini sehat. Bahkan ketika dia kelas 3, kelas 4 SD, dia duduk sebangku dengan seorang teman yang masuk kelas harus pakai kursi roda, umurnya sama. Singkat cerita ketika ngobrol-ngobrol baru tahu. Lahir pada waktu yang sama dan ketika waktu itu terjadi pandemi polio. Tetapi anak itu sehat. Kali yang ketiga, masih kecil. Terkena lagi wabah yang waktu itu juga belum ada vaksinnya. Difteri. Berhari-hari gak bisa makan. Cuma nangis, minum pun tidak bisa. Dikasih obat yang sederhana. Obat tradisional orang Tionghoa. Ho Fong San. Cuma dikasih obat itu sekarang ini cuma obat sariawan. Tetapi kalau bukan karena anugerah Tuhan. Tidak mungkin anak itu sembuh. Ingat ya, kamu ini lolos 3 kali dari lubang jarum. Apapun yang terjadi, beriman dan percaya kepada Tuhan. Saya kira pengalaman anak ini rada mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Siapa sebetulnya kita di hadapan Tuhan jika bukan karena topangan dan kasih anugerah Tuhan. Tidak mungkin kita bisa ada sampai sebagaimana kita ada saat ini. Sebetulnya kalau kita mau mencoba kilas balik pada kehidupan setiap kita. Bahwa kita bisa hidup dewasa apalagi tanpa cacat, sehat, punya banyak kesempatan. Itu anugerah Tuhan. Sehati-hatinya orang tua, ayah ibu kita menjaga kita. Itu pastilah ada lolosnya. Saya punya 2 anak
laki dan perempuan. Yang anak laki pernah satu kali kayak Superman. Itu dia tidak tahu kenapa dia naik ke lemari yang cukup tinggi, yang kebetulan ada untuk buka pintu yang di bagian atasnya itu ada handle-nya. Dia terjatuh. Masih untung itu bajunya kecantol sama handle-nya. Terbang gitu loh sambil mbak tolong. Itu kalau bajunya kemudian robek, pasti dia jatuhnya kepala dulu. Itu tingginya kira-kira 1,5 meter. Itu anak laki-laki. Pernah satu kali baru umur 6 kira-kira waktu itu. Tahu-tahu udah di atas genteng. Loh kamu nanya gimana? Dia teriak-teriak tidak bisa turunnya. Ya oke, akhirnya saya ajarin dia turunnya. Sejak saat itu pohon tempat dia naik saya kasih step-step supaya dia lebih mudah naik dan turun. Istri saya bingung, lu kok malah diajarin? Daripada nanti dia naik lagi tidak bisa turunnya, mending sekarang dikasih jalan yang lebih aman untuk naik dan turun. Itu cara saya sih. Yang perempuan makan pipet dari kaca kayak makan kerupuk. Dimakan sampai pupu. Ini Selina makan kaca. Saya coba ambil pakai tangan saya, digigit tangan saya. Akhirnya saya ambilin minum deh, suruh minum tahun habis. Mau apa lagi? Udah terlanjur hancur. Jadi dia kayak kuda kepang, kecil-kecil. Makan kaca. Tetapi sekarang sehat walafiat, ganteng dan cantik anak saya. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Itu kalau bukan anugerah Tuhan siapa sih? Kita ini bukan orang tua yang hebat yang bisa menjaga anak kita. Semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Rasul Paulus menyadari hal ini. Emang di dunia tidak ada orang yang latar belakangnya lebih baik dari aku? Pasti banyak. Di kota Damsyik buktinya ada Ananias, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi kenapa justru Paulus yang dipilih? Emang Paulus paling pintar seluruh dunia waktu itu? Juga tidak, dia mempunyai guru yang jauh lebih pandai daripada dia, yaitu Gamaliel. Tetapi bahwa kenapa Rasul Paulus yang dipilih dengan latar belakang yang seperti itu, kita hanya bisa menjawab. Kesempatan yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah sebuah anugerah. Saya sang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu saya merenungkan bagian ini, saya hanya berpikir bahwa sebetulnya jikalau bukan terus-menerus menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang begitu berharga, yang manis bagaikan madu, yang berharga melebihi emas, jikalau bukan terus-menerus menjadikan firman Tuhan menjadi makanan yang paling lezat di dalam kehidupannya, siapakah yang bisa bertahan setia pada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihinya? Tidak ada. Kalau saudara perhatikan, mulai hari ini saya itu memakai Alkitab baru. Bukan mau pamer. Alkitab yang lama sudah terlalu banyak yang robek. Kebetulan muncul Alkitab baru, terjemahan yang terbaru, yang bagi saya lebih banyak akuratnya dengan bahasa asli. Kecuali tadi pagi saya kasih tanda tangan, tanggal 29/9 tahun 2024. Saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan membaca Alkitab ini dari lembar pertama sampai dengan lembar yang terakhir. Tetapi yang jelas, seberapapun umur yang Tuhan masih berikan kepada saya, tidak ada yang lebih indah dan yang bisa memberikan kekuatan kecuali firman Tuhan yang begitu manis. Dan mencintai firman Tuhan berarti bersandar pada Tuhan. Oleh karena itu, mari setialah membaca Alkitab, berakarlah di dalam firman, bersandarlah pada Tuhan. Karena hanya melalui kehidupan seperti itu, kita ini baru bisa hidup memakai kesempatan sebagai anugerah yang dikembalikan bagi kemuliaan
Tuhan. Makin tinggi pohon bertumbuh, makin banyak angin yang menerpanya, makin mulia seorang manusia, semakin berusaha si jahat untuk menjatuhkannya. Karena itu berakarlah dalam firman Tuhan yang memberi kekuatan. Karena itu berakarlah dalam firman Tuhan agar tidak tumbang, penuh kekokohan kasih-Nya. Walau angin kencang datang, walau cobaan menghalang, namun engkau pasti menang. Makin tinggi pohon bertumbuh, makin banyak angin yang menerpanya, makin mulia seorang manusia, semakin berusaha si jahat untuk menjatuhkannya. Karena itu berakarlah dalam firman Tuhan yang memberi kekuatan. Karena itu berakarlah dalam firman Tuhan agar tidak tumbang, penuh kekokohan kasih-Nya. Walau angin kencang datang, walau cobaan menghalang, namun engkau pasti menang. Walau angin kencang datang, walau cobaan menghalang, namun engkau pasti menang. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, bukan karena kecakapanku,
bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Tuhan, siapakah hamba ini sehingga Engkau memberikan anugerah, memberikan kesempatan demi kesempatan. Tuhan, siapakah hamba-Mu ini sehingga hampir lebih daripada setengah umurnya telah Engkau pakai sebagai alat, bahkan untuk memberitakan Injil di tempat-tempat yang berbahaya dan terpencil. Itu semua karena anugerah-Mu. Mari jemaat kita sama-sama katakan semua karena anugerahnya.
Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama membaca surat Roma pasal pertama. Surat Roma pasal pertama saya akan baca mulai ayat 13 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ini memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Sasa perjalanan hidup anak yang tadi saya saksikan itu bukan lancar-lancar saja. Seperti manusia pada umumnya, apalagi ketika pada usia muda, dia juga tertarik pada gemerlapan, tawaran dunia. Tertarik untuk hidup mewah. Seperti teman-temannya yang lain apalagi punya kesempatan. Dan anak muda ini pernah antara tahun 80 sampai 82 berada di kota Jakarta, dan setiap lewat di daerah Pejompongan dan Penjernihan, bulu kuduknya merinding karena di tempat itu dia pernah berusaha dan pada detik-detik dia mengalami kesuksesan. Dia meninggalkan semuanya itu untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, kenapa Rasul Paulus pada bagian firman Tuhan ini berkata, aku berhutang kepada baik orang Yahudi maupun kepada orang-orang non-Yahudi yang lain. Bukankah seharusnya Pak Rasul Paulus sebagai rasul yang giat mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Yahudi itu yang harus berkata, aku berhutang kepada Paulus. Kalau tanpa Paulus, aku tidak mungkin mendengar Injilnya. Tetapi kenapa justru di tempat ini Paulus berkata, aku berhutang kepada orang-orang non-Yahudi. Saya percaya dilatar belakangi oleh yang tadi sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Di mana ketika Ananias berkata, Tuhan gak salah. Orang ini itu pembenci, menangkap orang-orang yang memanggil namamu, bahkan datang ke tempat ini untuk menangkap. Emang tidak ada orang lain yang bisa kau pilih Tuhan? Dan di dalam ayat 15 Tuhan berkata, udahlah, tidak usah banyak debat. Taati saja. Orang ini kupilih untuk memberitakan Injil. Untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Didasari oleh pengertian dan pengalaman ini, Paulus terus-menerus di dalam hidupnya merasa berhutang kepada orang-orang non-Yahudi. Itu sebabnya dia berkata, aku hutang kepada orang-orang non-Yahudi. Orang terpelajar maupun tidak. Sebab orang terpelajar membutuhkan Injil keselamatan dalam Kristus Yesus. Orang yang tidak terpelajar juga membutuhkannya. Bukan hanya orang-orang yang hidup melarat, yang bodoh saja yang membutuhkan Injil Tuhan. Justru semakin merasa pandai. Justru semakin merasa kaya. Justru semakin merasa dirinya ada apa-apanya. Orang itu lebih butuh Injil Tuhan. Dan Paulus merasa berhutang. Karena dia dipanggil untuk itu. Sesungguhnya kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu kenapa bisa sampai terjadi seperti hari ini. Kok dari sekian lama beribadah di Pecenongan, kita bisa beribadah di tempat ini. Mari kita jangan berkata, gereja ini hutang padaku.
Kalau bukan karena aku, tidak ada gereja ini, bukan. Justru karena kita berada di tempat ini, kita harus berkata, aku hutang kepada gereja ini. Tuhan memberikan anugerah gereja ini, dititipkan kepada kami untuk menjadi tempat di mana Injil dikabarkan. Tidak ada seorang pun yang boleh berkata, gereja hutang padaku. Tetapi setiap orang harus berkata, aku berhutang kepada gereja. Gereja ini dititipkan kepada kita, untuk orang lain. Itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Sasa kalau misalnya saya sekarang ini datang ke gereja ini sambil membawa sesuatu yang berharga, yang sebetulnya mau saya berikan kepada orang yang biasanya tiap minggu datang juga beribadah di tempat ini. Tetapi hari ini ternyata tidak ada. Lalu saya titipkan kepada seseorang. Tolong ya simpen barang ini baik-baik. Sampai ketemu orang itu si A, tolong berikan. Ini barang berharga, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak apalagi. Maka sebelum barang titipan yang saya serahkan kepada saudara untuk diberikan kepada saudara A, saudara masih hutang kepada saudara A. Sederhana sekali bukan logikanya? Tuhan menitipkan Injil keselamatan kepada Rasul Paulus. Sebelum diberitakan, Paulus merasa berhutang. Sederhana. Setiap kita berhutang kepada gereja ini. Karena gereja ini cuma titipan yang Tuhan serahkan kepada kita supaya Injil, supaya kebenaran, supaya penghiburan, supaya kekuatan, dan semua berita-berita yang baik yang dibutuhkan oleh dunia melalui gereja ini diberitakan. Saya juga tidak tahu. Setelah sekian tahun lamanya pernah melayani di berbagai tempat, tidak perlu saya sebutkan. Kok pada akhir daripada hidup ini. Ya, omong akhir, omong enggak, pokoknya udah makin tua itu makin akhir. Tuhan bawa saya ke tempat ini. Itu anugerah. Itu kesempatan. Berarti saya berhutang. Sedapat-dapatnya selama masih hidup. Hutang itu saya cicil. Tidak tahu bisa lunas atau tidak. Tetapi saya harus nyicil hari demi hari. Waktu demi waktu secara totalitas. Setiap kita yang ada di tempat ini. Mari kita mengangsur. Nyicil utang itu. Sampai Tuhan berkata. Hambaku yang baik dan setia. Ini perasaan Paulus. Dia tahu persis hidup adalah kesempatan. Dan kesempatan adalah anugerah Tuhan. Jika saudara mau tahu siapa anak kecil yang kepadanya ibunya terus berkata. Anak itu yang sekarang berdiri di hadapan saudara. Kalau bukan karena anugerah Tuhan. Tidak mungkin ada hari ini. Saya percaya. Bukan hanya kepada saya. Kepada setiap kita. Dengan caranya yang ajaib. Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini. Pakai. Berapapun waktu yang masih ada. Yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai kesempatan. Untuk mengembalikan segala anugerah Tuhan. Bagi kemuliaannya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan kami datang kepadamu. Dengan segala latar belakang kami masing-masing yang berbeda-beda. Dengan noda-noda yang ada dalam kehidupan masa lalu kami semua. Tetapi kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Kalau kami mencoba menghitung satu persatu.
perbuatan ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Akhirnya kami harus hanya mengatakan, Engkau Allah El Shaddai. Allah yang mempunyai rencana indah di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini, ya Tuhan, kami tidak menyesal dengan apapun yang pernah kami alami. Yang negatif, kami mau lupakan. Sambil melihat ke depan, bersandar pada pertolongan-Mu Tuhan. Pakai setiap detik kehidupan kami. Setiap waktu yang Kau masih berikan kepada kami. Kami jadikan sebagai kesempatan. Yang merupakan satu anugerah besar. Untuk supaya kami bersandar pada pertolongan-Mu. Bersandar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mentaati perintah-perintah-Mu. Tuhan, kami belum terlalu tinggi naik. Tetapi kami tahu semakin kami mendaki, semakin berbahaya. Jikalau terjatuh, semakin serius. Itu sebabnya ya Tuhan, oleh pemeliharaan, jaga hamba-Mu, jaga setiap orang yang ada di tempat ini. Karena hanya kepada-Mu Tuhan, kami dapat bersandar dan mendapatkan pertolongan. Akhirnya kami mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur sekaligus memohon. Amin. Mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman. Kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, semua yang ada pada kami, khususnya yang baik, yang bermanfaat, semuanya datang daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sekarang ini kami mau menyisihkan sebagian daripada berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, supaya boleh kami pakai untuk menunjang kegiatan-kegiatan gerejani di tempat ini. Beri hikmat bijaksana kepada para majelis yang Kau berikan anugerah dan kepercayaan untuk mengelolanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan,
Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan, benar kata firman-Mu. Hidup manusia antara 70 sampai 80 tahun. Jikalau ada orang yang sanggup mencapai umur itu pun terasa waktu berjalan terburu-buru. Ya Tuhan, sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk setiap yang hadir di tempat ini. Berapapun usianya, yang masih muda dan kuat, yang sudah lanjut usia, dan di sana sini banyak kelemahan. Semuanya tetap kami yakini ada tangan Tuhan yang memegang. Kami percaya jikalau bunga yang mekar pada waktu pagi hari dan menjadi layu bersama dengan terbenamnya matahari, Engkau dandani dengan begitu indah. Burung yang tidak menabur dan menuai, Engkau pelihara, dan tak satu pun yang terjatuh tanpa izin-Mu. Demikian juga kami percaya. Kami semua yang hadir di tempat ini adalah yang berharga di hadapan mata-Mu Tuhan. Yang Kau tebus dari dunia kegelapan, masuk ke dalam terang ajaib. Masuk di dalam kasih karunia-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami tidak melampaui apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Tidak ada sesuatu rencana-Mu yang tidak baik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami ketekunan, ketabahan dan kesetiaan memegang iman kami sampai akhir. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini menerima Injil keselamatan secara cuma-cuma. Dan firman-Mu berkata, yang diterima dengan cuma-cuma bagikanlah juga secara cuma-cuma kepada banyak orang yang memungkinkan untuk menerima dan mendengarnya. Tuhan, Injil yang berharga Kau serahkan, Kau titipkan kepada setiap kami di tempat ini. Berikanlah kepada kami terus-menerus satu perasaan berhutang untuk melunasinya. Tuhan, ini doa hamba-Mu. Jikalau di tengah-tengah kami sekarang ini ya Tuhan, hadir orang yang pergumulan. Engkau lihat Tuhan, jika Engkau pandang baik, buang pergumulan itu, jadikan sebagai satu hari kemenangan, karena anugerah dan pertolongan-Mu dinyatakan melalui jawaban atas doa dan pergumulannya. Kami mengucap syukur. Kami mempunyai Allah yang terus memegang kami. Bahkan bukan hanya Allah yang kami memegang kami, bahkan Allah yang boleh kami panggil sebagai Bapa kami. Oleh karena itu kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa serta berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.